Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Sariful Hidayah, operator layanan kesehatan dari instalasi SIM RSUD Cidaras sebagai moderator diskusi hari ini. Eh, Bersama saya ada 3 rekan sejawat saya dari berbagai instansi, yaitu ada Teh Uli, Teh Ika, sama Kang Kevin. Diskusi hari ini kita akan mencoba membahas nih tentang implementasi Smart City di Kabupaten Majalengka, di mana dalam konteks untuk mewujudkan smart governance nih, di mana Smart City merupakan konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi pengelolaan sumber daya, dan kualitas hidup masyarakat. Tema ini sangat relevan dengan tugas kita sebagai ASN nantinya dalam mendukung transformasi digital pemerintahan daerah. Baik, pertama-tama sebelum kita lanjut, saya persilahkan rekan-rekan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh dimulai dari Teh Uli, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Ulifania Damayanti, operator layanan kesehatan dari RSUD Cideres. Oke, baik, terima kasih Teh Uli. Selanjutnya ada Teh Ika nih, silakan. Ya, terima kasih Kang Ipul sebelumnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ika Ratna Mustika, saya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Unit kerja saya bekerja di UPTD Sumber Daya Air Sukahaji ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mali, Teh Ika. Selanjutnya Kang Kevin, dipersilakan. Nah saya Kevin Rizkyariadi, saya dari Dinas Kesehatan. Unit kerja saya di PTD Puskesmas Sigigi. Saya sebagai sanitarian. Oke, baik. Terima kasih Kang Kevin. Pertama-tama kita harus memahami dulu nih konsep tentang Smart City, konsepnya, komponennya apa aja sih yang ada di Smart City. Nah, untuk memulai diskusi ini, kita memiliki pertanyaan dasar nih. Saya coba ke Kang Kevin ya, sebagai representasi dari Dinas Kesehatan nih, terutama Puskesmas nih. Sebenarnya apa sih konsep Smart City itu dan komponen utamanya apa aja nih? Boleh silakan Kang Kevin. Terima kasih Kang Sariko. Jadi itu Smart City itu adalah konsep pengembangan kota cerdas yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi serta Internet of Things atau IoT untuk mengelola aset kota secara efisien. Menurut kerangka literasi digital, Smart City memiliki beberapa komponen utama. Jadi yang pertama yaitu infrastruktur digital yang meliputi jaringan internet berkecepatan tinggi, data center, dan sistem komunikasi terintegrasi. Terus yang kedua, itu platform layanan digital seperti aplikasi government, sistem informasi manajemen, dan portal layanan publik dan lain. Yang ketiga, itu data dan analitik untuk pengambilan keputusan berbasis data real time. Terus yang terakhir yaitu keempat, itu ada keamanan cyber untuk melindungi sistem dan data dari ancaman digital. Oke. Menambahkan dari Kang Kevin, dalam konteks kesehatan, Smart City ini sudah diwujudkan melalui Smart Hospital di RSUD Cideres. Di RSUD Cideres kami sudah memiliki dan menerapkan SIM RS Aviat sebagai bentuk digitalisasi layanan kesehatan. Dari SIM RS Aviat ini di sini sangat membantu kami untuk mengintegrasikan pendaftaran rekam medis elektronik. Kemudian kami juga bisa melihat hasil penunjang medis seperti hasil laboratorium dan radiologi atau pemeriksaan lainnya. Kemudian RSUD Cidadas sendiri menggunakan sistem digitalisasi aplikasi JR Care, di mana JR Care ini digunakan untuk memudahkan proses pengajuan klaim tagihan biaya perawatan pasien kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Cidadas. Tentunya dengan sistem digitalisasi ini sangat memudahkan kami, pegawai di RSUD Cidadas, untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Yang tidak kalah penting juga ya teman-teman,
ada smart infrastruktur ya. Di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini kami fokus pada pembangunan infrastruktur yang tentunya mendukung smart city ya. Ini bisa meliputi pengelolaan jalan, drainase, air bersih, tata ruang berbasis data spasial. Teknologi GIS atau Geographic Information System itu sangat membantu kami dalam perencanaan pembangunan yang lebih akurat. Tentunya kunci dari pengoperasian sistem-sistem tersebut adalah literasi digital ASN. Oke, baik. Sangat menarik sekali ya penjelasannya. Barusan kan kita udah bahas nih konsepnya Smart City, komponennya apa aja nih. Kita coba nih masuk lebih dalam, kita membedah nih konteks secara lokalnya, implementasinya seperti apa nih kondisi implementasi Smart City di Kabupaten Majalengka ini. Kita coba lihat itu dari perspektif infrastrukturnya terlebih dahulu ya. Barangkali boleh Teh Ika ada insight mungkin, silakan. Ya, terima kasih Kang Ipul. Jadi di Kabupaten Majalengka ini implementasi Smart City masih dalam tahap proses pengembangan ya, A. Dari infrastruktur fisik, kami di Dinas PUTR fokus pada pembangunan jaringan jalan yang mendukung konektivitas antar wilayah. Namun untuk infrastruktur digital ini kan tentunya kita namanya Smart City itu tidak jauh akan internet ya. Untuk tingkat penetrasi internet sendiri yang di Indonesia ini masih 73%. Artinya masih sekitar 26-27%-an masyarakat belum bisa mendapatkan akses internet. Di daerah pedesaan Majalengka sendiri, tantangan akses internet ini masih cukup signifikan. Kami sedang mengembangkan sistem informasi pengelolaan aset jalan dan monitoring pembangunan berbasis aplikasi mobile. Jadi memudahkan kami dalam pengerjaannya. Kemudian di RSUD Cideres, seperti yang sudah saya sampaikan, kami sudah menerapkan SIM RS Aviat. Seperti yang sudah saya sampaikan, sistem ini sangat memudahkan kami dalam penyajian data dan rekam medis pasien. Dari sistem ini, pasien bisa melakukan pendaftaran online, bisa memantau resume medis yang bisa diakses secara digital, kemudian tentunya membantu proses kami di bidang keuangan dalam mengajukan klaim tagihan biaya perawatan pasien. Sistem ini membuat alur kerja kami lebih mudah dan dapat terintegrasi secara otomatis. Namun, masih ada tantangan dalam pengaplikasian sistem digital yang ada di RSUD Cideres, seperti belum adanya fasilitas yang memadai untuk beberapa kebutuhan. Contohnya seperti pelaporan dari klaim pihak ketiga sendiri, beberapa masih dilakukan secara manual melalui Excel. Oke, baik, Febri. Terima kasih. Silakan dari perspektif Kang Kevin, barangkali. Kalau dari perspektif sanitasi lingkungan ya, Dinas Kesehatan tuh sudah mulai mengembangkan sistem monitoring kualitas udara yang berbasis data. Jadi kami menggunakan aplikasi yang namanya tuh Emonef. Itu untuk inspeksi sanitasi tempat-tempat umum dan lingkungan perumahan. Jadi data yang hasil kita inspeksi dari lapangan itu diinput ke dalam sistem dan dapat dipantau juga real time oleh atasan. Tapi tantangannya tuh karena masih keterbatasan alat dan sumber kualitasnya masih kurang. Oke, baik. Terima kasih teman-teman ya penjelasannya. Mungkin dari perspektif saya ya, sebagai operator layanan kesehatan nih di instalasi SIM RS atau lebih dikenalnya divisi IT nih, saya memang merasakan langsung bagaimana teknologi itu memudahkan pekerjaan kita, membantu alur efisiensi dari mulai pasien daftar sampai pasien keluar tuh dari rumah sakit sangat terbantu banget nih dengan teknologi seperti itu. Eh, Sama juga tantangannya seperti teman-teman, di mana literasi digital dari pengguna sistem itu sendiri itu karena mungkin di rumah sakit itu kan dari berbagai kalangan umur tuh, jadi pemahaman tentang literasi digitalnya pun berbeda. Untuk menggunakan sistem elektronik atau digital tuh ada gap tuh di situ, ada celah. Nah, selanjutnya dari penjelasan tadi tuh udah terlihat ya beberapa tantangannya. Mari kita bahas agak lebih mendalam nih tantangan dari setiap OPD kita.
dalam implementasi Smart City ini, kita coba dari perspektif layanan kesehatan dulu aja ya, dari Teh Uli, silakan. Baik, sejauh ini dari yang saya lihat di RSUD Cideres maupun antar instansi di lingkungan Kabupaten Majalengka, tantangan pertama dalam digitalisasi Smart ASN ini yang pertama, kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi internet, terutama di wilayah terpencil Majalengka. Contohnya seperti beberapa pasien tidak bisa melakukan pendaftaran online. Jadi, beberapa pasien langsung datang ke rumah sakit, tidak melalui pendaftaran online tersebut. Kemudian tantangan yang kedua, kebiasaan alur kerja dari tenaga di RSUD Cidares sendiri, beberapa masih terbiasa dengan sistem manual. Jadi, mungkin bisa menghambat alur kerja yang seharusnya alur kerja itu bisa dilaksanakan secara cepat dan mudah, tetapi karena beberapa pegawai masih terbiasa dengan alur manual, jadi menghambat alur kerja itu sendiri. Kemudian tantangan yang ketiga, saya melihat integrasi data antar fasilitas kesehatan. Contohnya di puskesmas, klinik, dan rumah sakit, berdasarkan pengamatan saya, ini masih memiliki sistem digitalisasi yang berbeda, sehingga belum terintegrasi secara sempurna. Oke, baik. Menarik sekali ya penjelasan Teh Uli. Selanjutnya kita coba nih agak mengulik tantangannya dari perspektif Kang Kevin ya, sebagai sanitarian lingkungan nih. Silakan Kang Kevin, dilanjut. Kalau dari saya, di tempat saya, tantangan utamanya itu keterbatasan anggaran dan pengadaan peralatan monitoring digital yang secara otomatis gitu. Dan juga pelatihan SDM-nya juga masih ya kurang. Dari data menunjukkan peringkat ICT Development Index, Indonesia berada di posisi 114 dunia atau kedua terendah di G20 setelah India. Tantangan lain adalah keamanan data kesehatan lingkungan. Data inspeksi sanitasi yang tersimpan di iCloud itu harus dilindungi dari kebocoran dan atau manipulasi data. Seperti kompetensi keamanan digital yang mencakup aspek kognitif dalam memahami proteksi perangkat, afektif dalam kesadaran menjaga keamanan bersama, dan konatif dalam langkah praktis pelindungan identitas digital. Oke, baik. Terima kasih Kang Kevin. Selanjutnya nih dari perspektif Teh Ika nih, bagaimana? Silakan Teh. Ya, kalau dari aspek infrastruktur, tantangan terbesar itu sekarang kesenjangan kompetensi digital para pegawainya. Jadi, nggak semua petugas lapangan itu memiliki kompetensi yang sama ya dalam menggunakan GIS dan aplikasi monitoring. Terus yang kedua, tantangannya adalah pemeliharaan sistem yang memerlukan teknis khusus ya, benar-benar teknis, terus biayanya juga harus berkelanjutan, nggak cuma sekali, harus ada preventive maintenance-nya, lalu juga harus adanya perubahan budaya organisasi menuju budaya digital yang positif dan produktif sih ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Ika. Nah, barusan kan kita udah membahas nih tantangannya sebagai calon aparatur sipil negeri yang baik nih. Kita melihat tantangan masa sih kita biarkan, kita coba cari nih solusinya. Eh, Mungkin dalam bayangan atau dalam mindset teman-teman nih udah terbayang nih kalau ada isu ini strateginya nanti seperti apa. Untuk mendukung percepatan implementasi seperti Smart City ini nih, terutama di Kabupaten Majalengka nih. Baik, saya coba lihat perspektifnya dari Kang Kevin nih, gimana nih strateginya nih? Dari Teh kita dulu atau dari Teh Uli dulu mungkin di tempat saya lagi azan. Oh, boleh, boleh. Silakan dari Teh Ika dulu aja, silakan. Oke, Kang Kevin, saya ambil alih dulu sebentar ya, Kang. Jadi kalau berdasarkan tadi ya, hambatan tadi, ada nih beberapa solusi mungkin ya yang bisa kita selesaikan gitu. Pertama nih dari sisi pengembangan sumber daya manusianya sendiri. Jadi harus diadakannya tuh pelatihan literasi digital yang berkelanjutan. Nggak cukup sekali ya maksudnya. Jadi misalkan kita adain karena banyak ya
pegawai banyak gitu, kita bagi per gelombang dulu, per part, misalkan satu part berapa orang, lalu kita latih, lalu kemudian berlanjut terus sampai nanti ada pelatihan kedua, pelatihan ketiga, lalu dilakukanlah evaluasi dan monitoring dari hasil pelatihan tersebut. Jadi kita tahu teman-teman di lapangan, teman-teman semua ini sejauh mana mengerti tentang literasi digital ini. Begitu, kalau menurut saya ya. Oke, baik. Terima kasih Teh Ika. Sekarang kita cari nih strategi dari Teh Uli nih. Apakah bermain offense atau defense nih gitu. Silakan Teh Uli untuk strateginya bisa dipaparkan. Baik, untuk di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres sendiri, untuk memastikan layanan digitalisasi dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, strategi yang dilakukan oleh kami pastinya pendekatan inklusif, baik ke masyarakat ataupun ke pegawai. Selain menyediakan layanan digital, contohnya pendaftaran online melalui RSC Online, aplikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, kami juga memiliki jalur pendekatan kepada pasien yang belum melek digital. Contohnya pasien yang belum bisa melakukan pendaftaran online. Bagaimana untuk mengatasi pasien yang belum bisa melakukan pendaftaran secara online? Dari kami petugas di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres memberikan arahan dan edukasi kepada pasien tentang tata cara melakukan pendaftaran online. Selain itu juga, selain memberikan edukasi kepada pasien, kami pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres juga tetap menyediakan loket pendaftaran manual, di mana loket tersebut digunakan untuk pasien-pasien yang belum melakukan pendaftaran secara online. Kemudian dari kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa sih manfaat dan kelebihan dalam menggunakan layanan digital kesehatan. Contohnya kami memberikan edukasi kepada pasien tentang kelebihan mendaftar melalui aplikasi online. Contohnya kelebihannya yaitu bisa mendapatkan nomor urut terkecil sehingga pelayanan pasien bisa dilakukan dengan cepat di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Teh Uli. Strategi yang sangat luar biasa sekali ya dari Teh Uli Teh Ika. Selanjutnya Kang Kevin nih, ada strategi apa nih di Puskesmas? Silakan Kang Kevin, persilakan. Kalau dari tempat saya sih, strategi pertamanya itu adalah pembangunan infrastruktur digital ya, secara bertahap dan merata. Jadi kita memprioritaskan daerah-daerah yang membutuhkan pemantauan udara. Terus yang kedua itu ada kolaborasi dengan pihak swasta. Jadi pemerintah tidak harus membangun sendiri semua infrastruktur, tapi bisa bermitra juga dengan pihak ketiga untuk membangun stasiun pemantauan udara. Terus yang ketiga tuh ada alokasi APBD untuk sensor sederhana di puskesmas. Terus Oke, yang keempat ada penguatan keamanan data dengan melalui penetapan kebijakan keamanan informasi. Karena kita tahu sendiri ya, eh, data di Indonesia juga sering bocor gitu. Oke, baik. Terima kasih Kang Kevin ya untuk strateginya. Mungkin ada tambahan sedikit ya dari saya. Ada satu hal yang penting lagi nih, selain yang kita teman-teman, kita tuh harus terus melakukan monitoring dan evaluasi. Yang harus dilakukan mungkin secara berkala ya teman-teman, untuk mengukur efektivitas atau strategi kita nih pengimplementasian Smart City itu di OPD kita itu jangan hanya kita implementasi pertama terus kita biarkan terus tetap harus kita monitoring dan evaluasi. Dalam konteks saya sendiri ya di instalasi SIM RS, kami juga selalu rutin nih melakukan evaluasi kepuasan pengguna sistem, terutama dokter, perawat, dan staf-staf penunjang lainnya begitu. Terus selanjutnya ada juga sistem reward and punishment juga perlu diterapkan nih untuk mendorong ASN dalam mengembangkan kompetensi digitalnya nih. Jangan sampai apa yang malas untuk melakukan literasi digital itu dibiarkan. Gitu. Harus ada push lah biar literasi digital di unit kita masing-masing itu meningkat. Baik, terima kasih kepada Teh Ika, Teh Uli, Kang Kevin atas diskusi yang sangat komprehensif hari ini ya.
Diskusi kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa implementasi Smart City di Kabupaten Majalengka merupakan langkah strategis untuk menuju smart governance. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, dan mungkin kompetensi SDM-nya yang masih rendah, namun dengan strategi yang tepat, seperti membangun infrastruktur bertahap, peningkatan literasi, adanya digital ASN, dan pendekatan inklusif, kita berharap nih Smart City itu dapat terwujud. Sebagai ASN, kita harus terus meningkatkan kompetensi digital dan berkontribusi aktif dalam transformasi digital pemerintahan daerah. Smart ASN adalah kunci kesuksesan dari Smart City. Mungkin sekian, terima kasih diskusi dari kelompok 2. Saya Sariful Hidayah, Teh Uli Fania Damayanti, Teh Karatna Mustika, Kang Kevin Rezeki Aryadi, mohon undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.